Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari NIM 19011025 akan mempraktekkan media apa yang akan digunakan nantinya jika saya menjadi seorang guru. Nah, di sini saya menggunakan media grafis, yaitu berupa gambar yang akan saya jelaskan. Karena di sini keterbatasan media, kita tidak bisa menampilkannya menggunakan infocus. Jadi saya hanya bisa menempelkan atau memperlihatkan nanti slide-slide-nya, gambar-gambarnya melalui menggunakan media langsung dengan menggunakan papan tulis. Baiklah, sebelum itu kita seharusnya mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, apa materi kita pada hari ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sistem pencernaan makanan, yang mana bertujuan untuk menganalisis variasi dari komposisi makanan serta menyusun menu seimbang, lalu memahami jenis dan kandungan makanan bergizi, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem pencernaan makanan pada manusia, serta mengkaitkan struktur, fungsi, dan proses sistem pencernaan pada makanan terhadap manusia, mengidentifikasi gangguan serta kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin yang akan kita kerjakan, maka sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu makanan, kenapa manusia membutuhkan makanan. Manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya, yang mana selain untuk memerlukan makanan sebagai kelangsungan hidup, manusia juga memerlukan makanan sebagai materi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan serta memperbaiki jaringan yang rusak. Makanan dapat digunakan oleh tubuh setelah diubah menjadi nutrien melalui sistem pencernaan. Baiklah, kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia, makanan pada manusia melalui dua tahap, yaitu pencernaan mekanis serta pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil. Pencernaan kimia adalah proses perubahan molekul-molekul organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Nah, jangan yang calian murid lah. Itulah, bapak taruh di situ sudah jalan loh. Gitu, mana? Atau Nah, tulis? Iya, tulis lah kadang-kadang gitu kan tulisannya. Nah, baiklah, sekarang masuk kepada rongga mulut. Rongga mulut yaitu terdiri dari tiga hal, yaitu ada lidah, kelenjar ludah, beserta gigi. Yang pertama kita masuk pada lidah. Lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila yang merupakan indera pengecap, yang mana gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampurkan makanan dengan ludah dan mendorongnya masuk ke dalam osofagus. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah dihasilkan berjumlah dalam 3 pasang. Kelenjar ludah di dekat
telinga disebut granula parotis, yang menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Di rahang bawah terdapat granula submaxillaris dan granula sublingualis. Selanjutnya yaitu gigi. Gigi manusia tumbuh mulai dari usia 6 bulan. Pada usia 6 tahun, gigi susu anak berjumlah 20. Sejak usia 6 sampai 14 tahun, gigi mulai tanggal dan berganti menjadi gigi tetap atau permanen. Selanjutnya kita masuk kepada osofagus. Osofagus yaitunya kerongkongan, yang mana kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm yang memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos, yang mana dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju lambung. Setelah itu yaitunya ada lambung, yang mana lambung atau lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup. Ya, akan tetapi secara refleks akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Lambung berupa kantung besar yang terdiri dari bagian-bagian seperti kardia, fundus, pilorus, yang mereka memiliki fungsi dan letak yang berbeda. Kardia terletak di sebelah atas dekat jantung, sedangkan fundus terdapat bagian yang membulat dan terletak di tengah. Begitu juga pilorus. Pilorus bagian yang berada di dekat usus. Kelenjar getah lambung yang terdapat di dinding lambung menghasilkan asam lambung. Asam lambung yang mengandung HCl, enzim-enzim pencernaan, dan mukosa. HCl berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, yang mana pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi protease. Dalam lambung terdapat pula enzim renin yang menggumpalkan kasein susu, sedangkan moksa, lendir, pada lambung berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Lambung akan bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan getah lambung. Setelah kira-kira 3 jam, maka makanan tersebut menjadi berbentuk bubur atau kim. Kim akan bergerak menuju bagian pilorus akibat gerakan peristaltik dan keluar dari lambung menuju usus halus, yang mana dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gerak peristaltik dengan pencernaan kimiawi oleh asam lambung, enzim pepsin, serta enzim renin. Selanjutnya yaitu intestinum atau usus halus, yang mana dalam usus halus terdapat pencernaan lemak dan protein yang dituntaskan. Hasil dari pencernaan diabsorpsi oleh villi atau jonjot menuju usus halus. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6,8 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, yang mana duodenum terdapat pada usus 12 jari yang panjangnya sekitar 25 cm. Jejunum yang panjangnya sekitar 2,5 cm, ileum dengan panjang sekitar 3,6 cm. Pada dinding usus halus terdapat villi dan makrofili yang berfungsi memperluas permukaan jangkauan
absorpsi. Selanjutnya yaitunya masih lanjutan dari usus halus, yang mana pada dinding usus halus terdapat villi dan makrovilli yang berfungsi memperluas permukaan absorpsi. Yang mana dinding usus halus banyak mengandung kelenjar moksa yang menghasilkan 3 liter getah per hari yang mengandung enzim sebagai berikut. Yang pertama, sakarase yang berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua yaitu maltase, yaitu mencerna maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, laktase, mencerna laktosa menjadi glukosa. Yang keempat, erepsinogen mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya yaitu pankreas, yang mana pada pankreas hormon sekretin dan kolesitokinin merangsang bagian eksokrin pankreas agar mengekresikan air, ion, enzim, dan proenzim. Ion mengandung biokarbonat yang berfungsi menetralkan kim sehingga enzim-enzim pankreas dapat bekerja. Enzim-enzim yang terdapat pada pankreas yaitu ada enzim lipase, amilum, tripsinogen, yang mereka memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Yang mana lipase berfungsi untuk memecah lemak, amilum berfungsi sebagai mencerna amilum menjadi maltosa, tripsinogen yang kemudian dirubah menjadi tripsin berfungsi untuk mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida serta asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yaitu kolon atau usus besar. Yang terakhir kita masuk kepada kolon atau usus besar, yang mana dalam sistem pencernaan posisi kolon mula-mula naik, yaitu dimulai dari sekum usus buntu, kemudian mendatar dan akhirnya turun lagi sampai poros usus atau rektum. Kolon naik disebut dengan kolon ascendent, kolon mendatar disebut dengan kolon transversum, sedangkan kolon menurun disebut kolon descendent. Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik, yaitu dimulai dari sekum, usus buntu, kemudian mendatar, dan akhirnya turun lagi sampai poros usus atau rektum. Nah, maka dari itulah kita dapat menyimpulkan bahwa saluran pencernaan pada manusia berkelangsungan bermula atau berkelangsungan dari yang pertama rongga mulut, yang mana terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan, yang mana di sanalah terjadi gerak peristaltik. Selanjutnya yaitu lambung, di mana di sinilah terjadinya pencernaan yang menghasilkan kim. Setelah lambung menuju usus alus, yang dimana pada usus alus inilah terjadi pencernaan serta penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya yaitu usus besar. Pada usus besar inilah terjadi penyerapan air dan pembentukan feses yang nantinya akan bergerak menuju rektum dan anus, yang mana pada anuslah terjadi defekasi. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada kolik, merupakan rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Yang kedua, malabsorpsi adalah kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan ini dapat kalian lihat lagi nanti pada buku ataupun media internet yang akan kalian gunakan nantinya. Baiklah, hanya sekian penjelasan materi dari saya, yang mana materi yang saya jelaskan tadi seharusnya menggunakan media
langsung dengan menggunakan media PPT yang akan saya sampaikan menggunakan infocus. Namun karena keterbatasan media menggunakan infocus, maka saya menjelaskan dengan seadanya. Saya sudah berusaha untuk menggunakan spidol dengan papan tulis, ternyata tulisannya juga nggak terlalu jelas untuk dijelaskan, makanya saya menggunakan media kertas atau grafis. Nah, baiklah, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.